Ini ada lagi pertanyaan. Apa yang membedakan Yesus dengan Nabi Isa? Wah, ini seru ini. Ayo kita coba. Kata anonim. Anonim ini tidak menyebutkan nama, jadi dia akun tersembunyi. Nah, biasanya kalau anonim ini jawabannya bebas dan dan bebas, liar, liar. Kadang ya liar, itu apa? Kemana-mana. Umat muslim di seluruh dunia telah mengakui bahwa Isa yang ada dalam cerita Quran merupakan wujud dari Yesus Kristus. Wah, ya apa sih? Umat Muslim di seluruh dunia telah mengakui bahwa Isa yang ada dalam cerita Quran merupakan wujud dari Yesus Kristus yang telah diceritakan dan dibuatkan oleh para nabi zaman perjanjian lama yang terdapat dalam sebuah kitab yang dipercayai umat Kristiani sebagai kitab suci mereka, yakni Alkitab. Tetapi apakah memang benar apa yang Quran ceritakan itu adalah Yesus Kristus? Jika kita melihat dari sisi cerita yang terkandung dalam wujud Isa, ada beberapa kejanggalan yang merupakan perbedaan yang sangat besar dari Yesus dan Isa. Mari kita lihat perbedaan-perbedaan itu. Nabi Isa, dia lahir dari seorang perawan Maryam tanpa menikah. Berarti tidak mempunyai suami. Ini di surat Maryam. Lalu, bukti yang kedua. Perbedaan yang kedua. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Yang ketiga, dari bayi Isa telah melakukan mukjizat, yakni dapat berbicara. Keempat, Isa diangkat Allah naik ke surga, berarti tidak disalib. Surat An-Nisa. 5. Isa hanya seorang nabi saja, hanya nabi, utusan. Yang keenam, Isa bukan seorang juru selamat. Ini Nabi Isa. Sekarang yang Yesus Kristus. Yesus lahir dari perawan Maria dengan mempunyai seorang suami. Walaupun sampai Yesus lahir mereka tidak bersetubuh. Jadi Yesus murni lahir tanpa adanya hubungan biologis pria dan wanita. Tapi perawan Maria mempunyai seorang suami. Tapi tidak berhubungan badan. Nah, yang kedua, Yesus lahir di sebuah rumah dan dibaringkan dalam palungan. Ini Lukas 2:12. Yesus melakukan mukjizat pada umur 12 tahun, yakni berbincang-bincang dengan alim ulama di Baitullah. Yesus mati di atas kayu salib sebagai juru selamat. Yesus adalah nabi. Ini ada. Yesus adalah nabi. Banyak ini suratnya. Surat Matius, Lukas, Yohanes. Yesus sebagai guru. Matius, Yohanes. Dan Yesus sebagai Tuhan, Yohanes. Lah, jadi Yesus juga adalah sebagai nabi, Yesus juga sebagai guru, dan Yesus juga ternyata adalah Tuhan. Yang keenam, Yesus merupakan juru selamat atau Mesias. Masih banyak lagi perbedaan yang ada pada Yesus dan Isa. Tetapi saya hanya menjabarkan perbedaan yang sangat mencolok saja. Jadi itulah perbedaannya. Ada 6. Nabi Isa tidak disalib. Sedangkan Yesus katanya disalib. Nabi Isa lahir di pohon korma, tapi kata Kristiani Yesus lahir di sebuah rumah. Ini perbedaannya. Kita cari jawaban yang lain. Nah ini. Apa ini, Rek? Sebentar. Ini kok seru ini. Kita baca lagi aja. Seru ini kayaknya. Masih banyak lagi. Nah ini. Yesus sebagai... Nah ini. Anda bisa melihat di sini. Bahwa Quran yang diberikan Allah kepada umat Islam telah menyangkal hakikat Yesus sebagai Nabi, Guru, dan Tuhan. Nah, serta menyangkal juga keberadaan Yesus sebagai Sang Mesias yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, memang Quran berkata Isa merupakan seorang Nabi, namun Al-Quran tidak menjabarkan Nabi seperti apa Nabi Isa itu. Ini. Yesus adalah seorang Nabi yang mempunyai otoritas penuh dalam pelayanannya. Ketika dia memberikan pengajaran dan firman Tuhan, Yesus selalu mengatasnamakan dirinya sendiri. Tidak seperti nabi-nabi lain yang berfirman atas nama Tuhan. Oh, jadi nabi-nabi lain itu berdakwah atas perintah Allah. Ini adalah wahyu dari Allah. Tapi kalau Yesus beda. Berdakwah ini atas
mengatasnamakan dirinya sendiri. Bukan wahyu dari Allah, kata Kristiani. Namun mereka tetap juga berbeda. Jadi walaupun Yesus dan Isa adalah nabi, namun mereka tetap juga berbeda. Sebab nabi yang Isa sandang hanyalah nabi dari kalangan manusia yang tidak punya otoritas penuh dalam pelayanannya. Sedangkan Yesus, nabi yang besar yang memberikan contoh dan teladan yang baik kepada manusia. Dan yang melakukan mukjizat yang dahsyat. Tidak ada nabi yang seperti Yesus yang mampu mengampuni dosa manusia. Nah, ini bedanya. Kata Kristiani, Yesus itu bisa mengampuni umatnya, hambanya. Oh iya ya, aku sedikit mulai nyantol ini. Cerita Isa yang ada dalam Al-Quran merupakan kebalikan dari rencana Allah dalam diri manusia. Sebab Alkitab telah membuatkan kedatangan Yesus sejak zaman Adam dan Hawa. Oh, jadi di Kristiani ini ternyata Yesus sudah ada sebelum penciptaan Adam dan Hawa. Sama seperti di Islam, Nabi Muhammad, nurnya Nabi Muhammad sudah ada sejak penciptaan apapun. Begitu ya. Nah, ini. Jadi apa yang Yesus lakukan dan perbuat ketika dia ada dalam dunia ini telah Tuhan jabarkan dalam Alkitab. Jika jadi, tidak mungkin Allah akan menjilat ludahnya sendiri dengan mengangkat Yesus ketika dia disalib. Oh iya. Tuhannya umat Yahudi dan Kristen itu bukan Tuhan yang pelin-pelan, namun Tuhan yang tegas. Yang perkataannya ya dan amin. Yang perkataannya tidak bisa dibatalkan dan tidak bisa digantikan dengan firman yang lain. Allah jelas Tuhan yang pelin-pelan dengan selalu memberikan ganti sebuah firman dengan firman yang lain. Jadi membatalkan satu firman dengan mengganti firman yang lain. Apakah Tuhan yang maha besar itu merupakan Tuhan yang pelin-pelan? Saya rasa tidak. Hanya Tuhan ciptaan dari akal dan ilusi manusia saja yang bisa melakukan hal itu. Oh, jadi firman Tuhan yang ada dalam Al-Quran merupakan hasil buah pikiran manusia. Karena selalu ada revisi. Oh, dinasyah, mansyuh, maksudnya itu ya. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan langit dan bumi membatalkan firman-Nya hanya karena nabinya jangan sampai terbunuh. Walah. Jika Tuhan mengatakan bahwa Mesias harus menderita mati dan bangkit pada hari ketiga, maka dia pasti akan melakukan hal itu. Oh. Namun kenapa tiba-tiba setelah sampai di negeri Arab, cerita itu berubah. Negeri yang pernah merasakan penginjilan Rasul Paulus. Namun mereka menyangkalnya dengan percaya kepada nabi palsu yang mengaku berasal dari Tuhan yang benar dalam Alkitab. Padahal tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk membawa manusia kepada keselamatan. Keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada Adam dan keturunannya. Wislah kesimpulan wislah. Ini dari banyak perbedaan yang ada di antara Yesus dan dengan Isa, menyimpulkan bahwa Yesus dan Isa merupakan dua pribadi yang berbeda. Yesus merupakan sosok ilahi yang mempunyai kuasa ilahi yang mutlak, sedangkan Isa hanya seorang nabi belaka. Ya wislah ya. Ini kesimpulannya panjang ini, kesimpulannya ini. Nggak mari-mari nanti. Intinya kata Kristiani, Al-Quran itu buatan manusia. Karena dalamnya Allah berfirman pelin-pelan. Katanya Kristiani, jika Allah menghendaki ingin menyelamatkan dunia, kenapa harus mengubah rencana hanya karena khawatir nabinya terbunuh. Akhirnya diangkat ke langit. Wes lambola. Intinya Nabi Isa di Islam itu nabi. Dan wes ini memperingati bersamaan dengan Natal. Natal itu apa? Kelahiran Yesus Kristus kan ya. Jika umat Islam meyakini Yesus Kristus itu adalah Nabi Isa dan kita memperingati hari lahirnya Nabi Isa di tanggal 25 Desember, ini suatu kesalahan. Karena 25 Desember itu musim apa dan Nabi Isa lahirnya di musim apa, ini tidak sesuai katanya. Nanti kita pelajari lagi. Ini bukan ranah kita. Ini ada lagi yang menjawab Isa adalah Yesus katanya.
Nah, ini ada lagi yang menjawab, semuanya anonim. Yesus dan Isa itu beda. Yesus lahir di tempat berbeda. Isa lahir di bawah pohon beringin. Ibu Yesus adalah Maria. Ibu Isa adalah Maryam, saudara Harun. Tuhan yang dikenal oleh Yesus ialah Yahweh. Berbeda karakter dengan Tuhan yang dikenal oleh Isa yang bernama Allah. Yahweh. Nah, Papi menjawab Papi. Apakah benar mereka sosok yang sama? Atau sosok yang sangat-sangat berbeda? Yesus Kristus adalah keturunan Daud, orang Yahudi, raja paling mulia Israel. Apakah Isa juga keturunan Daud, orang Yahudi? Oh, waduh. Lahir di tempat yang sama sekali berbeda, Mesopotamia dan semenanjung Arab yang bermil-mil jauhnya. Yesus Kristus adalah anak bapaknya di sorga yang biasa disebut orang Israel dengan Yahweh. Apakah Isa begitu? Isa hanyalah nabi utusan Tuhan. Ya wes lah, mereka sebenarnya sudah tahu ternyata. Kristiani juga tahu kalau Nabi Isa itu utusan Tuhan. Dan mereka nggak mau menyamakan Nabi Isa dan Yesus. Mereka menganggap berbeda. Bukan. Ya wes lah. Sementara ini cukup ya. Akhiri. 1, 2, 3, stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.